Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat pagi kita semua. Jumpa lagi dengan saya Ahmad Hasan di channel Ruang Tutor ini. Ya, jadi pada video kali ini kembali kita membahas soal kompilasi TIU CPNS ya. Nah, pada video ini kita akan membahas dua materi utama, yaitu soal tentang deret angka dengan analogi kata ya. Dan seperti biasa, di akhir video akan ada juga oleh-oleh yang wajib dan semua kerjakan. Baik, kita langsung saja masuk ke pembahasan soal-soalnya. Ya, sekedar informasi bahwa semua kalau misalkan kita mau melihat pembahasan soal-soal TIU secara lengkap, tentu semua bisa mengakses link yang tersedia di deskripsi video atau di bagian komentar di bawah video ini ya. Di sana sudah ada banyak rincian materi yang bisa semua pelajari. Oke, nah kita mulai dari soal nomor 1. Ya, ini merupakan oleh-oleh yang sudah kita berikan di kompilasi TIU bagian kedua ya. Oke, coba kita perhatikan sebentar untuk di materi soal berikutnya. Dan semua yang mengerjakan dulu, memahami dulu, kemudian kita bahaskan. Oke, untuk nomor 1 ini saya lihat di komentar sebelumnya itu saya sudah melihat ya beberapa jawaban ya, dan semua mendapatkan error ya, yaitu 649. Coba kita bahas polanya seperti ini teman-teman. Ya, ini 8 ke 17 ya. Ini 8 dikali 2 ya, dikali 2. Kemudian ditambah dengan 1. 8 kali 2, 16, ditambah dengan 1, dapatnya 17. Kemudian 17 ke 36 ini, dikali 2 juga ya, tetapi ditambah dengan 2. 17 kali 2, 34, ditambah 2, 36. Kemudian 36 ke 75, itu dikali 2 juga ya, tapi ditambah dengan 3. Ya, 36 dikali 2, 72, ditambah dengan 3, dapatnya 75. Terus 75 ke 155 dikali 2, tapi ditambah berapa teman-teman? Ini ditambah dengan 5. Jadi angka kali 2 tetap, yang berubah ini 1, 2, 3, 5. Dari mana ambil angka-angka ini teman-teman? 2 ini, ya 3 dulu ya. 3 ini diperoleh dari penjumlahan 2 bilangan ini sebelumnya ya. Jadi kalau misalkan 5, itu 2 tambah 3 dapatnya 5. Berarti di sini, dikali 2 ditambah dengan berapa? Ditambah dengan 8 ya. 3 tambah 5 dapatnya 8. Jadi 155 dikali 2, kemudian hasilnya ditambah dengan 8, itu dapat 318. Berarti di sini, dikali 2, ditambah dengan berapa? 5 tambah 8, 13. Coba kita cakar ya. 318 dikali dengan 2. 2 kali 8, 16, simpan 1. 1 kali 2, 2 tambah 1 tadi, 3. 3 kali 2, 6. Ditambah dengan 13. Berarti 6, 4, 9 ya. Jawabannya error. Oke. Jelas ya teman untuk nomor 1 ini. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Saya mempersilakan kita semua untuk mencoba memahami dulu soalnya ya. Oke, silakan. Saya beri waktu 9 detik. 10 detik maksudnya. Oke, waktu habis. Nah, nomor 2 ini jawabannya adalah error lagi ya. Coba kita cari bagaimana polanya. Ini semua sering saya tekankan kalau mencari ya atau menentukan jawaban dari soal deret angka ini, kita melihat angkanya secara sekaligus ya bersamaan semua. Nah, ada angka yang menarik yaitu 1, kemudian 8 dengan 27 ya. 8 ini kalau kita ubah ke pangkat itu kan ditulis 2 pangkat 3 ya. Kemudian 27 itu 3 pangkat 3. Berarti 1 bisa ditulis 1 pangkat 3. Ada 2 bilangan antaranya seperti ini. Berarti di sini adalah 4 pangkat 3. 4 pangkat 3 itu dapatnya 64. 64 itu cuma error ya. Yang lainnya itu tidak. Nah, kalau menentukan pola yang lain silakan kita menggunakan angka yang sebelumnya. Ya, misalkan begini, 1 ke 3 ini tambah 2 ya. Kemudian 3 ke 5 tambah 2 juga. Berarti kalau kita tambah 2 lagi itu dapatnya adalah 7. Jadi 64 dengan 7. Jelas ya untuk nomor 2 ini teman-teman. Baik, kita lanjut ke soal nomor 3 ya, silakan. Oke, waktu habis. Kira-kira polanya seperti apa ini teman-teman? Bisa kita, ini kalau tadi itu loncat ya 1 langkah ya, ini bisa langsung loncat 2 kali ya. Jadi bisa 5 ke 7 ini
ditambah dengan 2, kemudian 7 ke 11 ditambah dengan 4, terus 11 ke 13 ditambah 2, kembali ke sini ya. Berarti nanti tambah 4. 13 tambah 4 itu 17. 17 itu cuma ya ada 2 ternyata ya. Yang jelas ini sudah salah. Terus bagaimana pola angka yang lain? Untuk pola yang lain ini, angka yang lain maksudnya polanya 5 ke 9 tambah 4, 9 ke 13 ditambah 4. Nah, sepertinya tetap ini penjumlahannya. 13 ke 17 tambah 4, berarti di sini kalau tambah 4, 17 tambah 4 itu dapatnya 21. Jawabannya berapa? Ya, silakan kalau misalkan seandainya ada pola yang lain, itu bisa semua gunakan ya. Tidak mesti, tidak mesti pola yang kita di sini ya, diikuti. Yang penting jawabannya sama. Yang jadi masalah kalau misalkan jawabannya berbeda ya. Oke, silakan. Nah, ini nomor 4, kalau kita perhatikan ada angka yang kecil ya, angka yang kecil nilainya tiba-tiba membesar, maka kemungkinannya dia menggunakan perkalian ya, atau pangkat, ataukah mungkin kombinasi antara kali dengan tambah. Seperti itu. Ya, yang jelas dia tidak monoton dalam satu pola itu penjumlahan saja. Nah, untuk ini bisa langsung loncat 2 kali lagi. 3 ke 12 dikali 4. Kemudian 12 ke 28 ini dikali 4. Terus 28 dikali 4 itu dapatnya 192 ya. Dikoreksi kalau salah hitung teman-teman. 192 cuma 1 saja ya. Berarti alfa. Kita cari yang lain. 3 ke 9 ini dikali 3 ya. Kemudian 9 ke 27 ini dikali 3. Terus ke sini dikali 3. 27 kali 3 81. Ya, oke, jelas ya teman-teman. Oke, next nomor 5. Silakan. Oke, waktu habis. Apa jawabannya di sini? Nah, ini 8, 9, 11, 12, 23, 39 ya. Ini coba kita menggunakan pola seperti ini ya. Misalkan 8 ke 9 ini ditambah dengan 1. 9 ke 11 ditambah dengan 2. 11 ke 15 ditambah dengan 4. 15 ke 23 ditambah dengan 8. Ya, oke, sudah benar ya. 23 ke 39 ditambah dengan 16. Nah, kalau kita perhatikan di sini penjumlahannya ternyata ini berkelipatan 2. Ya, berkelipatan 2. Berarti di sini ditambah berapa? 16 kali 2, 32 ya. Betul ya, teman-teman? 39 tambah 32 itu dapatnya 71. 71 ya, jawabannya alfa. Dikoreksi ya, teman-teman, kalau misalkan ada yang salah hitung. Ataukah kalau misalkan menggunakan pola yang lain, silakan. No what ya, tidak apa-apa. Nomor 6, silakan. Ya, oke. Teman-teman, kalau misalkan kita melihat hubungan antara yang ratusan ini dengan yang minus, itu saya kira tidak terlalu tidak nyambung begitu ya, tidak nyambung. Jadi kita perhatikan yang sesama ratusan, misalkan ini dengan yang di sini, seperti itu. Biarkan dia sama-sama negatif. Ya. Kalau ini kita perhatikan ternyata ini bertambah 3. 318 ke 30, 321 ditambah 3, 321 ke 324 tambah 3. Berarti kalau kita tambah 3 ini dapatnya 327 ya, 327. 327 ada 2 ternyata. Berarti kita harus perhatikan yang lain. Min 25 ke min 21 ditambah atau dikurang? Ditambah ya, tambah 4. Min 25 tambah 4, min 21. Oke. Min 21 ke min 17 ditambah dengan 4. Ya, kalau kurang berarti bertambah itu. Min 25 dikurang 4 harusnya min 25 gitu ya. Oke. Min 17 ditambah 4 itu dapatnya min 13. Berarti min 13 dengan 327, error. Oke, jelas ya teman-teman. Next lagi nomor 7, silakan. Ya, nomor 7 ini agak menarik ya.
Ya, oke, waktu habis. Kali ini seperti yang saya sampaikan tadi, kalau misalkan perubahan angkanya itu dari kecil langsung besar, maka kemungkinannya tambah kali maksudnya, ataukah pangkat. Nah, ternyata ini adalah polanya dia menggunakan pangkat, ya. Satu ini bisa dituliskan 1 pangkat 0. 1 pangkat 0 ya 1. Semua bilangan kalau pangkat ke 0 nilainya 1, ya. 2, ini 2 pangkat 1. 9, 3 pangkat 2. 64 itu 4 pangkat 3. Ternyata antara bilangan yang dipangkatkan dengan pangkatnya itu berselisih 1. Artinya 625 ini itu 5 pangkat 4. Gitu ya. Nah, kalau di sini adalah 6 pangkat 5. 6 pangkat 5 berarti 6 kali 6 kali 6 kali 6 kali 6. Kita kali ya teman-teman. Ini kan 36 ya. Ini 36 juga. 36 kali 36. Coba kita kalikan sama-sama ya. 36, 6 kali 6, 36, simpan 3. 3 kali 6, 18, tambah 3, 21. 3 kali 6, 18, simpan 1 ya. 3 kali 3, 9, tambah 1, 10. Jadi, 6, 9, 21. 1, 2, 9, 6. Dikali 6 lagi ya. 1, 2, 9, 6 dikali 6. 1, 2, 9 kali 6 berarti 6 kali 6, 36, simpan 3. 9 kali 6, 54. Tambah 3, 57. Iya, simpan 5. 2 kali 6, 12. Tambah 5, 17. Simpan 1. 1 kali 6, 6. Tambah 1, 7. Berarti 7776. Jawabannya delta. Oh, kenapa kembali teman-teman? Maaf. Ya, saya ganti tinta dulu ya. Delta. Oke, jelas ya teman-teman? Kita lanjut ke soal nomor 8. Silakan. Nomor 8 ini banyak sekali angka yang berjejer ya. Apa? Nah, ini menggunakan penjumlahan ya, karena perubahan angkanya tidak terlalu besar. Coba kita perhatikan. Ini 6 ke 9 ditambah dengan 3. 9 ke 11 ditambah 2. Terus 11 ke 15 bertambah 4. 15 ke 18 ditambah dengan 3. Berarti 3, 2, 4. Ini tambah 2 tambah 4. Oke. Berarti tambah 3. Kemudian tambah 2. Dan ditambah dengan 4. 3, 2, 4. 3, 2, 4. 3, 2, 4. Berarti 3 lagi. Tambah 3. 33 tambah 3 dapatnya 36. 36 ada 2 ternyata ya. Terus tambah 2 lagi. Tambah 2. 36 tambah 2. 38. Ya. Silakan kalau misalkan mau menggunakan pola yang lain ya. Jawabannya alfa. Coba kita, enggak apa-apa ya. Kita perhatikan di sini. Menggunakan pola yang lain. Oke. Kita akan kerja pakai 2 cara ini. Kalau tadi ini lompat 1 langkah ya. Lompat ya. Ini langsung loncat 2 kali. Loncat jauh. 6 ke 11 ini ditambah dengan 5 ya. Kemudian 11 ke 18 ditambah dengan 7. 18 ke 24 ditambah dengan 6. Jadi 5, 7, 6. Sekarang 24 ke 29 tambah 5. Terus berarti sudah tambah 5 adalah tambah 7. 29 tambah 7 dapatnya 36. Ya sama ya. Terus yang lainnya 9 ke 15 di sini. Itu ditambah dengan 6. Ini ditambah dengan 5. Terus 20 ke 27 tambah dengan 7. Berarti 6, 5, 7. Ini 27 ke 33 tambah 6. Berarti di sini nanti tambah 5. 33 tambah 5, 38. Sama saja ya teman-teman. Oke, untuk soal berikutnya kita bahas analogi kata lagi ya. Oke, silakan. Oke, waktu habis di sini ada kuda, ada delman. Jadi kuda delman, kuda itu kan bagian dari delman gitu ya. Lokomotif itu bagian dari kereta api. Itu boleh menggunakan kata kunci seperti itu yang pertama. Kata kunci yang kedua, kuda itu ya semacam penggerak dari delman. Jadi bagian dari delman yang berfungsi sebagai penggerak. Nah, lokomotif itu bahagian dari kereta api
yang berfungsi sebagai penggerak atau penarik. Jadi jawabannya bravo. Oke, jelas ya. Next, nomor 10. Ya, ini soal terakhir ya sebelum kita berikan oleh-oleh. Ya, kemarau, kering, hujan. Hujan itu ya kalau kemarau berkepanjangan ya, itu bisa jadi kekeringan. Kalau hujan terus-menerus ya berkepanjangan itu bisa jadi banjir ya. Oke. Next, untuk soal berikutnya teman-teman semua seperti biasa akan ada oleh-oleh yang kita berikan. Tapi sebelumnya saya kembali ingatkan agar kembali ke jalan yang lurus ya. Kita TO SKD, akses link di sini, masukkan kode promo Ruan Tentor ya. Untuk oleh-oleh yang pertama adalah nomor 11. Ya, ini oleh-oleh pertama. Kemudian oleh-oleh kedua adalah nomor 12. Oleh-oleh kedua. Oleh-oleh ketiga, nomor 13. Kemudian, oleh keempat, nomor 14. Oh, maaf. Ya, saya ganti cinta dulu ya. Ini oleh-oleh keempat. Dan oleh terakhir adalah nomor 15 ya. Ini oleh-oleh kelima. Jadi saya sangat berharap semua agar mengerjakan kelima oleh-oleh ini ya, dan di-share video ini ke rekan-rekannya untuk didiskusikan bersama-sama supaya kita sukses bersama-sama dan lulus bersama-sama ya. Dan saya mendoakan semua bisa lulus tes CPNS tahun ini dan menjadi sumber kebahagiaan bagi keluarga dan orang-orang terdekatnya ya. Oke, terima kasih banyak atas perhatiannya. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat pagi.